Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di sini kita akan belajar mengenai siklus hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Nah, sebuah siklus pastilah mempunyai beberapa tahapan yang berangkai. Tahapan-tahapan tersebut apabila bergabung antar satu dengan yang lainnya, maka akan terciptalah sebuah siklus. Dengan kata lain, siklus ini terjadi karena adanya tahapan-tahapan yang saling berkaitan satu sama lain dan bentuknya memutar. Siklus hidrologi ini setidaknya memiliki 9 tahapan. Tahapan pertama dalam siklus hidrologi ini adalah evaporasi. Evaporasi merupakan istilah lain dari penguapan. Nah, penguapan yang mengalami terjadinya siklus hidrologi adalah penguapan dari air yang ada di bumi, seperti samudra, laut, danau, rawa, sungai, dan bendungan, bahkan di area persawahan. Nah, semua air tersebut akan berubah menjadi uap air karena adanya pemanasan dan sinar matahari. Hal inilah yang disebut dengan evaporasi atau penguapan. Tahapan selanjutnya adalah transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan yang terjadi pada tubuh tumbuhan. Sama halnya dengan evaporasi. Transpirasi ini juga mengubah air yang berwujud cair dari tumbuhan menjadi uap air. Nah, uap air ini juga akan terbawa ke atas, yakni ke atmosfer. Namun, biasanya penguapan yang terjadi karena transpirasi ini jumlahnya lebih sedikit atau lebih kecil daripada penguapan yang terjadi karena evaporasi. Nah, tahapan yang ketiga adalah evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini merupakan gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi loh. Dalam siklus hidrologi, evapotranspirasi ini sangatlah mempengaruhi jumlah air yang terangkut ke atas atau ke atmosfer bumi loh. Dapat dilihat pada video. Proses penguapan yang terjadi oleh tumbuhan dan oleh air yang ada di darat. Maka gabungan tersebut disebut evapotranspirasi. Tahapan yang keempat adalah sublimasi. Sublimasi merupakan proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa harus melalui proses cair terlebih dahulu. Sublimasi ini juga tidak sebanyak penguapan yang dilakukan oleh evaporasi maupun transpirasi. Yang kelima adalah kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan uap air menjadi partikel-partikel es. Dari proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, maupun sublimasi sudah mencapai ketinggian tertentu, maka uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Nah, perubahan wujud ini terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah saat berada di ketinggian tersebut. Partikel-partikel es yang berbentuk tersebut akan saling mendekati satu sama lain dan bersatu sehingga membentuk sebuah awan. Semakin banyak partikel es yang bersatu, maka semakin tebal dan juga hitam awan yang terbentuk. Tahapan yang keenam adalah adveksi. Adveksi ini terjadi setelah partikel-partikel es membentuk sebuah awan. Adveksi merupakan perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, namun masih dalam satu horizontal. Proses adveksi ini terjadi karena adanya angin maupun perbedaan tekanan udara sehingga mengakibatkan awan tersebut berpindah. Proses adveksi ini memungkinkan awan akan menyebar dan berpindah dari atmosfer yang berada di lautan menuju atmosfer yang ada di daratan. Tahapan yang ketujuh adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada tahapan inilah terjadinya hujan. Namun, tidak semua presipitasi menghasilkan air. Apabila presipitasi terjadi di daerah yang mempunyai suhu terlalu rendah, yaitu sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, maka presipitasi akan menghasilkan salju. Tahapan yang ke-8 adalah runoff. Runoff atau limpasan ini merupakan proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Nah, pergerakan air tersebut terjadi melalui saluran-saluran seperti saluran got, sungai, danau, muara sungai, hingga samudra. Tahapan yang terakhir adalah infiltrasi. Nah, infiltrasi ini adalah peresapan air ke dalam tanah. Air yang sudah berada di muka bumi akibat proses presipitasi tidak semua mengalir di permukaan bumi dan mengalami runoff loh. Sebagian dari air tersebut akan bergerak menuju pori-pori tanah, merembes dan
terakumulasi menjadi air tanah. Sebagian air yang merembes ini hanyalah sebagian kecil saja. Proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah ini disebut sebagai proses infiltrasi. Siklus hidrologi yang tahapan-tahapannya telah dijelaskan tadi ternyata tidak hanya terdiri atas satu macam saja loh. Nah, siklus hidrologi ini terdiri atas beberapa macam. Macam-macam siklus hidrologi ini terlihat dari panjang atau pendeknya proses siklus hidrologi. Nah, berdasarkan proses panjang dan pendeknya, siklus hidrologi ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus hidrologi pendek merupakan siklus hidrologi yang tidak mengalami proses adveksi. Uap air yang terbentuk melalui siklus hidrologi akan diturunkan melalui hujan yang terjadi di daerah-daerah sekitar laut. Nah, siklus hidrologi ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Kemudian, uap air tersebut akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Awan yang terbentuk tersebut akan menjadi hujan di sekitar permukaan laut tersebut. Nah, inilah yang disebut sebagai hujan di laut. Siklus yang kedua adalah siklus sedang. Siklus hidrologi sedang merupakan siklus hidrologi yang umum terjadi di Indonesia. Hasil dari siklus hidrologi sedang ini adalah turunnya hujan di atas daratan. Hal ini karena proses adveksi akan membawa awan-awan tersebut ke arah daratan. Nah, siklus sedang ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama, air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Kemudian, tahapan yang kedua adalah uap air yang terbentuk mengalami proses adveksi karena adanya angin dan terkena udara, sehingga bergerak menuju ke daratan. Jadi awan ini bergerak, proses adveksi yang dari laut, menuju ke daratan. Proses selanjutnya, di atmosfer daratan, uap air tersebut akan membentuk awan dan kemudian akan mengubah menjadi hujan. Tahapan yang berikutnya adalah air hujan yang jatuh di permukaan bumi atau ke daratan akan mengalami run-off menuju ke sungai dan kembali ke laut. Siklus yang terakhir adalah siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang merupakan siklus hidrologi yang umum terjadi di daerah beriklim subtropis atau daerah pegunungan. Melalui siklus hidrologi panjang ini, hujan tidak langsung berbentuk air, namun turun dalam bentuk salju ataupun gletser terlebih dahulu. Tahapan dari siklus panjang ini yang pertama adalah terjadinya penguapan yang terjadi di laut atau disebut juga dengan evaporasi yang berasal dari laut maupun danau, seperti yang pada di gambar ini. Selain penguapan yang terjadi oleh air, penguapan itu juga berasal dari tumbuh-tumbuhan atau disebut juga dengan transpirasi, maupun penguapan yang dilakukan oleh es, yaitu sublimasi. Kemudian, uap air yang telah berubah bentuk tersebut, kemudian terbentuklah awan yang mengandung kristal-kristal es, lalu mengalami proses kondensasi. Setelah mengalami proses kondensasi, maka awan tersebut mengalami proses adveksi, yaitu pergerakan awan dari titik satu ke titik yang lain dikarenakan oleh gerakan angin. Pergerakan awan tersebut menuju ke gunung yang memiliki tekanan udara yang lebih rendah. Awan yang sudah mengalami titik jenuh akan mengalami presipitasi dan turun sebagai salju. Salju akan berakumulasi menjadi gletser dan terbentuklah snowmelt runoff hingga surface flow. Gletser tersebut akan mencair karena adanya pengaruh suhu udara dan membentuk aliran sungai. Nah, air dari gletser yang mengalir di sungai tersebut kemudian akan kembali ke laut. Selain mengalir ke sungai, air tersebut akan merembes melalui infiltrasi, akan bermuara ke laut. Inilah penjelasan dari siklus panjang yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini saya akan memberikan kata kunci 9 tahapan siklus hidrologi yang mudah dihafal. Yang pertama, evaporasi adalah penguapan oleh air. Yang kedua, transpirasi yaitu penguapan oleh tumbuhan. Yang ketiga, evapotranspirasi yaitu penguapan gabungan air dan tumbuhan. Yang keempat, sublimasi, penguapan oleh es. Yang kelima, kondensasi yaitu perubahan uap air menjadi partikel es. Yang keenam, adveksi yaitu pergerakan awan oleh angin secara horizontal. Yang ketujuh, presipitasi yang berarti hujan. Yang kedelapan, runoff yaitu aliran air permukaan. Yang kesembilan, infiltrasi yaitu meresapnya air ke dalam tanah. Kemudian, kata kunci tahapan siklus hidrologi itu memiliki 3 macam,
Siklus pendek yaitu menguap di laut, hujannya di laut. Lalu yang kedua, siklus sedang, menguap di laut, hujan di darat, infiltrasi, runoff, kembali ke laut. Yang ketiga, siklus panjang, menguap di laut dan darat, hujan berupa salju di gunung es, mencair menjadi gletser, runoff, infiltrasi, kemudian kembali ke laut. Demikianlah tahapan-tahapan dan macam-macam siklus hidrologi. Thank you.